Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Napianti dengan NPM 2263019, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Administrasi Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan tugas Based Learning yang berjudul Inovasi pada Sahabat Pancing 88. Nah, Sahabat Pancing ini berlokasi di Jalan Akasia Hijau, Cengkareng, Jakarta Barat. Jenis usahanya jenis usaha perdagangan. Lama usaha dari tahun 2019 sampai sekarang. Pemiliknya bernama Bapak Renaldisa. Nah, untuk apa saja produk yang dijual? Di Sahabat Pancing berjual berbagai jenis alat pancing seperti senar pancing, reel pancing, dan ada juga joran pancing seperti ini. Selanjutnya, di sini ada situasi objek bisnis Sahabat Pancing 88. Yang pertama, manajemen inventaris proses. Manajemen inventaris yaitu seseorang yang melakukan pencatatan jumlah stok produk di gudang. Saat produk menipis, seseorang yang melakukan inventaris mengirim permintaan pembelian ke pemasok produk. Kedua, proses pesanan produk di marketplace. Seorang pelanggan memilih produk dan memasukkan ke keranjang belanja. Setelah check out, pelanggan dapat memilih metode pembayaran seperti COD, transfer bank, dan pembayaran wallet lainnya. Sistem memverifikasi pembayaran dan mengonfirmasi pesanan. Yang ketiga, pengelolaan pengiriman. Setelah melakukan proses pesanan dikonfirmasi dan dicetak rasi oleh admin seperti ini, lalu diberikan kepada bagian packing untuk packing dan siap kirim. Dan kurir mengambil paket mengirimnya ke alamat pelanggan. Keempat, layanan pelanggan. Ketika ada pelanggan mengalami masalah dalam pesanan dan menghubungi toko, kami akan membantu pelanggan menyelesaikan masalah seperti komplain ke ekspedisi jika barang terlambat sampai tujuan, produk jika salah kirim barang, atau penggantian produk yang rusak jika ada video unboxing saat buka paket. Kelima, promosi dan pemasaran. Proses promosi dijalankan oleh admin konten kreator. Admin mengelola kampanye iklan di platform media sosial untuk promosi produk. Host live streaming membuat video produk untuk menarik pelanggan. Konten kreator melakukan pembuatan ide konten, melakukan copywriting, syuting konten, proses editing, dan upload video. Sahabat Pancing 88 ini hanya menjual produk secara online. Pembeli dapat menghemat waktu berbelanja online, juga tidak memerlukan biaya untuk ke toko tujuan. Untuk pembeliannya bisa langsung beli di beberapa marketplace seperti Shopee, TikTok Shop, Lazada, dan Tokopedia. Dalam dunia usaha pasti memiliki tantangan tersendiri bagi setiap usahanya, seperti tantangan eksternal. Yang pertama, logistik dan pengiriman. Dalam mengelola pengiriman yang efektif dan cepat, solusinya yaitu membangun jaringan logistik yang kuat dan gunakan teknologi pelacakan waktu nyata. Yang kedua, ekspektasi pelanggan. Ekspektasi pelanggan yang tinggi terhadap pengalaman belanja online, yaitu memiliki solusi fokus pada pengalaman pelanggan dengan memberikan layanan yang cepat, aman, dan nyaman, serta mendengarkan masukan pelanggan di kolom komentar marketplace untuk mendorong perbaikan keberlanjutan. Yang ketiga, ada persaingan pasar. Persaingan dari platform e-commerce besar lainnya, yaitu dengan solusi ciptakan nilai menarik, termasuk produk dengan kualitas terbaik dan layanan pelanggan nomor 1. Di sini ada tantangan internal. Yang pertama, terbatasnya ruang penyimpanan stok produk. Keterbatasan pada ruang penyimpanan membuat peningkatan persediaan produk menjadi sulit. Solusinya yaitu dengan optimalkan tata letak gudang menggunakan rak vertikal dan penyimpanan berjenjang untuk memaksimalkan pemanfaatan ruang. Yang kedua, logistik dan distribusi. Keterbatasannya ruang penyimpanan juga dapat memperlambat proses pengumpulan dan pengiriman barang. Solusinya yaitu dengan menerapkan sistem pick and pack yang lebih efisien, seperti pengambilan barang pesanan 2 kali pick up dengan orderan awal terlebih dahulu guna menghemat waktu dan mengoptimalkan pengambilan paket. Selanjutnya ada merumuskan strategi inovasi. Merumuskan strategi inovasi untuk usaha online Pak Renaldisa membutuhkan pendekatan yang holistik dan terencana untuk mengembangkan inovasi-inovasi yang efektif dengan mengambil langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi peluang. Untuk inovasi yaitu gunakan feedback dari pelanggan untuk mengidentifikasi produk untuk perbaikan dan inovasi, serta membandingkan praktik terbaik dari pesaing. Yang kedua, implementasi, yaitu dengan melakukan rencana implementasi secara terperinci, termasuk jadwal sumber daya yang diperlukan dan bertanggung jawab setiap tim.
dan menerapkan manajemen perubahan yang efektif untuk memastikan semua tim dan pemangku kepentingan mendukung adanya inovasi. Yang ketiga, strategi konten dan pemasaran digital strategi, yaitu dengan meningkatkan kesadaran dan daya tarik merek melalui konten berkualitas tinggi dan kampanye pemasaran digital yang efektif dengan mengembangkan strategi konten menggunakan video dan media sosial. Seperti mengoptimalkan SEO atau Search Engine Optimization, yang merupakan teknik yang digunakan untuk optimisasi suatu website dengan tujuan untuk meningkatkan peringkat mesin pencari yang ditentukan oleh user. Yang kedua, menjalankan kampanye iklan berbayar yang ditargetkan di platform media sosial dan Google Ads. Selanjutnya di sini ada langkah-langkah inovasi. Menurut analisis kami, pada usaha alat pancing secara online dapat melakukan beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama, riset pasar dan identifikasi kebutuhan pelanggan, yaitu dengan melakukan survei dan wawancara dengan para pemancing untuk memahami kebutuhan, tantangan, dan keinginan mereka. Yang kedua, melakukan kerjasama pada tempat memancing yang biasa mengadakan event untuk melakukan promosi produk secara offline, supaya produk dari Sahabat Pancing 88 ini bukan hanya dikenal secara media sosial saja, tapi juga di kalangan para pemancing, dan membuat bundle produk khusus perlengkapan pemancing di suatu pemancingan tersebut atau acara bersama para pemancing. Selanjutnya di sini ada respon pelaku objek bisnis. Hasil wawancara kami bersama Bapak Randall Lisam disambut sangat baik terhadap inovasi, masukan, dan saran yang kami berikan, yang langsung diimplementasikan saat kami menyampaikan informasi baru terhadap usaha Bapak Randall Lisam ini dengan riset pelanggan secara langsung dan melakukan kerjasama pada tempat pemancingan yang langsung dilaksanakan pada minggu setelah kami berikan masukan kepada Bapak Renaldi. Bapak Renaldi bersama tim kreator langsung membawa beberapa alat pancing yang akan dijual secara offline di tempat pemancingan, serta ingin memperkenalkan beberapa merek produk alat pancing dari Sahabat Pancing 88 ini yang kita jual di marketplace seperti Shopee, TikTok, Lazada, dan Tokopedia. Dari hasil analisis dan wawancara bersama Bapak Renaldi Sam, kami ada beberapa rekomendasi untuk memastikan keberlangsungan usaha Bapak Renaldi secara online maupun secara offline, yaitu yang pertama, melakukan analisis pasar secara menyeluruh dan secara rutin untuk memahami tren terkini. Yang kedua, fokus pada pengalaman pelanggan, yaitu dengan mengutamakan pelanggan yang luar biasa. Pastikan platform marketplace Anda mudah digunakan. Yang ketiga, inovasi produk. Anda juga terus mengembangkan produk dengan inovasi yang lebih baik dari kompetitor. Yang keempat, pemasaran digital yang efektif. Dapatkan hasil maksimal dari pemasaran digital Anda. Gunakan SEO atau Search Engine Optimization untuk meningkatkan visibilitas mesin pencari strategi konten untuk menginformasikan dan menarik calon pelanggan, dan kampanye iklan bertarget untuk meningkatkan kesadaran merek. Yang kelima, melakukan kerjasama atau kemitraan pada tempat pemancingan dengan membangun kemitraan dengan para afiliator, komunitas pemancing Indonesia, atau merek lain yang selaras dengan produk Sahabat Pancing 88 ini. Yang keenam, optimalkan logistik dan layanan pelanggan, serta memastikan proses pengiriman dan manajemen yang efisien. Pelayanan pelanggan yang baik dengan respon yang cepat meningkatkan kepuasan pelanggan. Kesimpulan dari yang kami dapat dari analisis usaha alat pancing yang dirintis oleh Bapak Renaldi Sam, membuka usaha dengan sungguh-sungguh dan penuh keyakinan bahwa suatu saat usaha tersebut akan terus berkembang. Itu juga membutuhkan semua proses pembelajaran bisnis yang telah dilalui, karena dari proses itulah kita dapat mengambil hikmah dari perusahaan yang dijalankan, sehingga perusahaan tersebut dapat berkembang lebih baik dan lancar. Baik, itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.